Berikut adalah hukum bacaan yang ada di dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 23-24. Yang pertama ada mad jaiz munfasil. Nah, mad jaiz munfasil adalah mad tabi'i yang bertemu huruf alif di lain kata, dibaca 2, 4, atau 5 harokat. Mad tabi'i bertemu dengan huruf mad, baik alif, waw, atau ya. Cirinya, mad jaiz munfasil adalah bendera bertemu dengan huruf alif. Membedakan antara mad jaiz munfasil dengan mad wajib muttasil mudah. Mad wajib muttasil bendera bertemu hamzah. Sedangkan mad jaiz munfasil bendera bertemu huruf alif. Ya. Sudah bisa membedakan antara mad jaiz munfasil dengan mad wajib muttasil. Sekarang yang kedua, alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah atau yang disebut dengan lam ta'rif. Lam ta'rif terbagi dua. Ada alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Nah, alif lam qamariyah adalah alif lam yang bertemu dengan huruf qamariyah. Atau yang lebih mudah, cara membedakannya adalah huruf alif lam yang dibaca jelas dan berharakat sukun. Jadi yang paling mudah membedakannya adalah alif lamnya dibaca jelas dan biasanya ada tanda harakat sukun. Nah, jadi huruf-huruf yang bisa terbaca jelas alif lamnya, nah ini disebut alif lam qamariyah. Sedangkan alif lam syamsiyah ini tidak terbaca. Alif lamnya tidak terbaca. Dan cirinya biasanya, karena Al-Quran sekarang sudah banyak tanda bacanya, huruf sesudahnya ini ada bertanda tasdid dan tidak ada tanda harakat sukun. Baik, seperti itu. Alif lam qamariyah yang jelas itu berbunyi, bacaannya jelas atau terang. Kemudian yang ketiga, ijhar. Nah, ijhar adalah salah satu hukum bacaan nun mati dan tanwin. Hukum bacaan nun mati atau tanwin ketika bertemu huruf ijhar. Salah satu huruf ijhar adalah huruf hamzah atau huruf alif. Huruf ijhar ada 6. Yang pertama alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Nah, apabila tanwin atau nun mati bertemu huruf ijhar, maka dibaca jelas. Contohnya ihsanan imma, bunyi tanwinnya jelas. Ihsanan imma. Baik. Yang keempat, qalqalah sugro. Qalqalah sugro hurufnya ada 5, yaitu ba, jim, dal, to, qaf. Nah, qalqalah sugro adalah ketika huruf qalqalah berada di tengah kata dan berharakat sukun. Rumusnya ada 2, ingat. Hurufnya ada di tengah dan harakatnya sukun. Baik, kita lihat contohnya di sini. Imma yab. Nah, ini ba termasuk huruf qalqalah dan di tengah kalimat di antara iya, kemudian setelahnya ada huruf lam, gha dan nun, dan ba-nya berbaris sukun.
Itu qalqalah sughra. Yang kelima ada gunnah musyaddah. Gunnah musyaddah adalah bacaan yang didengungkan selama 2 harakat. Hurufnya nun dan mim yang bertasdid. Artinya setiap huruf nun dan mim yang bertasdid, maka ini dibaca berdengung selama 2 harakat. Di dalam ilmu tajwid ini disebut gunnah musyaddah. Silakan. Nah, contohnya di sini. Imma yablughanna. Nah, imma ini harus didengungkan selama 2 harakat. Imma yablughanna. Kenapa didengungkan? Karena ini termasuk hukum gunnah musyaddah. Kemudian yang ke-6 ikhfa. Ikhfa juga termasuk hukum bacaan nun mati dan tanwin. Nun mati atau tanwin, an, in, un yang bertemu huruf ikhfa. Nah, huruf ikhfa diantaranya ada ta, sa, jim, dal, zal, dan seterusnya. Silakan dilihat di buku tajwid. Nah, inda nun mati bertemu dengan huruf dal. Ini salah satu hukum bacaan ikhfa. Nah, karena dal termasuk huruf ikhfa, yang artinya apabila nun mati atau tanwin bertemu huruf da, maka bacaan atau bunyi nun matinya samar-samar. Contohnya inda. Kemudian yang ke-7 hukum bacaan idgham bigunnah. Nah, sekali lagi idgham bigunnah ini termasuk hukum bacaan nun mati dan tanwin. Artinya setiap huruf nun mati atau tanwin ini bunyinya berbeda-beda sesuai dengan huruf yang sesudahnya. Apabila huruf yang sesudahnya bertemu huruf alif, maka dibaca jelas. Apabila huruf sesudahnya nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf da, maka dibaca ikhfa atau samar-samar. Nah, sekarang nun mati idgham bigunnah. Artinya nun mati bertemu dengan huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf mim, nun, waw, ya. Apabila bertemu di antara huruf 4 ini, maka nun mati atau tanwin berbunyi dengung selama 2 harakat. Contohnya di sini uffin. Harusnya dibaca uffin karena huruf sesudahnya adalah waw, wa. Nah, wa ini adalah salah satu huruf idgham bigunnah, maka fin berubah bunyinya menjadi dengung. Contohnya uffin wala. Uffin wala. Finnya berdengung, dimasukkan ke huruf waw selama 2 harakat dengan cara berdengung. Nah, itu yang dimaksud dengan idgham bigunnah. Di sini kemudian yang ke-8 mad tabi'i. Nah, mad tabi'i ini yang paling banyak ditemukan di ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu huruf yang berbaris fathah bertemu dengan huruf alif. Huruf yang berbaris kasrah bertemu dengan huruf ya. Huruf hijaiyah yang berbaris dhammah bertemu dengan huruf waw. Semuanya dibaca panjang selama 2 harakat.
Contohnya di sini banyak. Iya, barisnya fathah bertemu huruf alif, maka ya-nya panjang. Kemudian di sini lagi imma, ma berbaris fathah, kemudian diikuti alif, maka ma-nya menjadi panjang, cukup banyak. Kemudian, nah, kenapa di sini ada tanda bendera? Sekali lagi kita ulang, ini apabila mat tabi'i bertemu dengan huruf mat. Huruf mat tadi ada berapa? Ada 3, yaitu alif, waw, atau ya. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini mat tabi'i karena huruf yang berbaris dhammah bertemu huruf waw. Kemudian ada lagi huruf mat, yaitu huruf alif. Nah, maka di sini ada tanda bendera untuk membedakan antara mat yang tunggal dengan mat tabi'i bertemu dengan huruf mat. Nah, sama yang seperti ini. Ini mim, ma bertemu huruf alif atau diikuti alif, maka bacaannya panjang. Kemudian di sini ada lagi huruf mat, yaitu alif. Nah, maka untuk memudahkan orang awam membacanya supaya panjangnya ini tepat, maka ada dikasih tanda bendera. Nah, inilah yang memudahkan kita untuk membaca, oh ini berarti ada mat jaiz munfasil. Artinya ini berpengaruh pada bacaan, yakni ma-nya bisa dibaca 2 harakat atau 4 harakat atau 5 harakat. Nah, seandainya tidak ada tanda bendera, maka untuk orang awam mungkin sulit. Nah, tapi di sini kita sudah tahu tandanya. Mat tabi'i ketika bertemu huruf mat itu bisa mat wajib mutasil, bisa mat jaiz munfasil, tergantung huruf yang sesudahnya. Tadi mat tabi'i. Banyak lagi contohnya. Fala, kemudian wala, ada lagi wa kullahuma. Nah, coba perhatikan. Ini sama-sama huruf ma, tetapi yang satu ada tanda bendera, yang satu tidak ada. Apa yang membedakan? Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, karena yang di atas ini bertemu dengan huruf alif. Huruf alif adalah salah satu huruf mat tabi'i. Nah, sedangkan yang di bawah ini tidak ada huruf alif. Mat tabi'i tidak ada bertemu dengan huruf salah satu huruf mat tabi'i. Maka ini hanya sebatas 2 harakat saja bacaannya. Dibaca panjang selama 2 harakat atau yang disebut dengan mat tabi'i. Baik. Sekarang yang ke-9 adalah mat iwad. Mat iwad adalah pengganti fathah tanwin selain tak marbutah ketika diwakafkan dengan membaca fathah saja. Setiap huruf yang berbaris fathah tanwin, setiap huruf, ingat, yang berharakat fathah tanwin selain tak marbutah, ini pengecualian, artinya semua huruf hijaiyah yang berbaris fathah tanwin yang berada di ujung ayat seperti ini, atau yang dibaca wakaf ketika ada tanda wakaf, misalnya di ayat lain, atau ketika membaca di penghujung napas, ketika napas sudah habis, maka ketika berhenti di huruf yang berbaris fathah, maka harus diganti fathah tainnya menjadi fathah biasa
dengan cara memanjangkan dua harakat. Contoh di sini, wa kullahuma qaulan karima. Qaulan karima, maknya dibaca panjang dua harakat karena di sini kita berhenti. Berhentinya macam-macam tadi sebabnya, bisa karena ada tanda ayat atau tanda waqaf, atau karena napasnya tidak cukup. Intinya ketika kita berhenti di salah satu huruf yang berbaris fathah tanwin, maka cukup dibaca fathah saja dan dipanjangkan dua harakat. Nah, ini namanya mad iwad. Mad itu kan artinya dipanjangkan. Iwad artinya pengganti. Mad dipanjangkan membacanya karena menggantikan tanwin. Karena tidak boleh di dalam Al-Quran membaca fathah tanwin ini di ujung ayat atau di penghabisan membaca ayat. Misalnya yang tidak boleh, wa kullahuma qaulan kariman. Ini tidak boleh. Qaulan kariman tidak boleh. Yang boleh mannya diganti dengan bacaan panjang dua harakat. Contoh yang benar, wa kullahuma qaulan karima, dua harakat. Nah, inilah yang disebut dengan mad iwad. Bacaan yang dipanjangkan untuk menggantikan fathah tanwin. Sekarang yang ke-10, idgham mutaqaribain. Nah, idgham mutaqaribain, idgham secara bahasa artinya dimasukkan hurufnya tadi karena berdekatan makharijul hurufnya. Di dalam Al-Quran, di dalam ilmu tajwid, ada dua huruf yang berdekatan, yaitu antara huruf la dengan ro dan huruf ko dengan ka. Huruf qaf dengan kaf. Ini berdekatan makharijul hurufnya. La, ro sama-sama di ujung lidah. Qaf, kaf sama-sama di ujung tenggorokan. Nah, cara membacanya, ketika huruf lam bertemu dengan huruf ro, maka huruf lam dimasukkan ke huruf ro, artinya dihilangkan. Contohnya di sini wakul, ini hasilnya wakul, dan katakanlah. Nah, karena di sesudahnya ada huruf ro, maka kulnya dimasukkan ke huruf ro, maka bunyinya wakurrab bi. Lamnya hilang, dimasukkan ke huruf ro. Kenapa jadi bisa seperti itu? Karena makharijul hurufnya berdekatan. Nah, inilah yang disebut dengan idgham mutaqaribain. Atau di contoh yang lain, misalnya ada di dalam Al-Quran huruf qaf bertemu dengan huruf kaf. Kum. Perhatikan. Nah, di sini ada huruf qaf bertemu dengan kaf. Ko dan kaf ini berdekatan hurufnya. Maka ini disebut idgham mutaqaribain, artinya qaf dimasukkan ke huruf kaf. Qaf tadi kita ingat termasuk huruf qalqalah yang bacaannya harus dipantulkan. Nakhluq harusnya seperti itu. Karena di sini sesudahnya ada huruf kaf, maka ko-nya dimasukkan ke huruf kaf, yang bunyinya menjadi nakhluqkum. Qalqalahnya hilang. Qalqalah di huruf qaf di sini hilang karena sesudahnya ada huruf kaf. Nah, seperti itu. Baik, demikian yang ada di hukum bacaan tajwid yang ada di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23-24. Yang pertama ada mad jaiz munfasil, kemudian ada alif lam qamariyah,
Kemudian yang ketiga ada ijhar. Yang keempat ada qalqalah sugro. Qalqalah sugro. Kemudian yang kelima ada gunnah musyaddah. Nah, ada gunnah musyaddah. Dan kemudian yang keenam ada bacaan ikhfa. Nah, ini cukup banyak ikhfa. Bisa kalian temukan lagi di sini di ayat yang lain. Kemudian yang ketujuh ada idgham bi gunnah. Nah, ada idgham bi gunnah misalnya ini. Kemudian nah, ini bisa. Mohon maaf. Ini kita bedakan aja. Ini kita bedakan khusus ke huruf mad iwad karena ini contoh mad iwad. Kemudian ada tadi mad tabi'i. Nah, seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, mad tabi'i ini cukup banyak. Setiap huruf yang berbaris fathah diikuti huruf alif, atau huruf yang berbaris kasrah diikuti huruf ya. Huruf yang berbaris dhammah diikuti huruf waw mati. Kemudian mad iwad tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada idgham mutaqaribain.